Hai hai hai. Halo guys, aku punya info penting buat kalian. Jangan di-skip ya. Di sini aku akan membagikan sedikit info mengenai ide bisnis yang berpotensi berkembang di era new normal seperti pandemi saat ini ya guys, karena di sini banyak perekonomian yang sangat merugikan dan berpotensi dengan gulung tikar ya guys. Jadi aku mau berbagi info, semoga bermanfaat. Yaitu yang pertama, ada coaching soal finansial atau pembinaan. Sebenarnya hal ini itu tidak asing lagi karena sekarang pun banyak akun media sosial atau media yang menyediakan seperti konten edukasi finansial yang mudah dicerna oleh audiensnya. Jadi mulai dari cara mengatur keuangan, dana darurat sampai tips investasi. Tapi dengan perubahan perilaku orang yang akan semakin hati-hati dalam mengatur keuangan, bisnis ini tentunya akan semakin diminati. Jadi untuk kamu memang memiliki latar belakang ilmu yang sesuai, tidak ada salahnya mencoba merintis jenis bisnis seperti ini. Dan yang berikutnya yaitu layanan kesehatan online. Memang sudah ada beberapa perusahaan yang menyediakan jasa konsultasi dengan dokter via aplikasi, dan sepertinya selama physical distancing ini semakin banyak yang memanfaatkan fasilitas ini. Jadi mungkin kedepannya diperkirakan bisnis ini akan semakin berkembang dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Yaitu yang ketiga, makanan atau minuman herbal. Selain layanan kesehatan online, salah satu bisnis yang akan berkembang dan diminati orang adalah minum dan makanan herbal yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Sejak Presiden Joko Widodo menyarankan untuk minum jamu setiap hari, masyarakat pun semakin gencar mengkonsumsi minuman jahe, kunyit, temulawak, dan sebagainya. Bahkan, jika kamu memperhatikan banyak produk minuman kemasan yang tadinya tidak menjual jamu, jadi mengambil kesempatan ini agar tidak ada pelanggan yang terlewat. Yaitu yang selanjutnya, pelatihan untuk menjadi wirausahawan. Meningkatnya angka pengangguran atau karena COVID-19 ini menginspirasi orang untuk mencoba pola baru dalam berkarir. Yang tadinya nih kerja di kantoran, sekarang mungkin berpikir untuk mulai membangun usaha sendiri ya. Mungkin hal ini bisa dimanfaatkan untuk membuat pelatihan kewirausahaan bagi mereka yang ingin banting setir. Jangan takut ya guys, pelatihannya bisa dimulai dari platform digital dulu seperti YouTube atau media sosial lainnya. Karena kemungkinan kita diperbolehkan berkumpul di satu ruangan itu masih dalam waktu yang lama. Dan selanjutnya, keperluan renovasi rumah. Banyaknya meluangkan waktu di rumah tanpa sadar mendorong kita untuk merapikan atau merenovasi rumah. Jadi bukan cuma untuk mempercantik rumah, tapi keinginan untuk bisa mereparasi perobotan rumah sendiri tanpa bantuan tukang pun muncul. Selama pandemi COVID-19 ini, banyaknya orang yang mencari cara untuk reparasi dan renovasi di internet meningkat 140%. Jadi, sangat memungkinkan kalau bisnis yang menyediakan keperluan untuk renovasi akan meningkat permintaannya bahkan setelah new normal di Indonesia berjalan. Yang keenam, produk kecantikan rumah. Setelah renovasi rumah, ada produk kecantikan rumah, yaitu banyak orang sama sekali tidak bisa pergi ke salon, akhirnya memutuskan untuk bleaching dan cat rambut sendiri dengan kemampuan ala kadarnya. Banyak orang mulai bereksperimen dengan rambutnya sendiri.
Bagi yang punya salon, ini bisa jadi peluang untuk menjual produk salon dalam bentuk kemasan yang bisa dicoba sendiri oleh pelanggan di rumah. Atau jika baru akan mulai bisnis, bisa coba cek ombak tren kecantikan apa sekarang yang lagi naik daun. Yang ke-7, pariwisata lokal. Usaha travel terkena dampak yang cukup parah selama COVID-19 ini, terutama di Bali dan wisata-wisata lainnya. Tapi bukan berarti akan lesu selamanya. Walau perlahan, ada titik cerah bagi tujuan pariwisata lokal. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan sulitnya proses traveling ke luar negeri. Maka, orang-orang yang punya hobi traveling dan tampaknya tak sabar sekali untuk jalan-jalan akan cenderung memilih destinasi lokal. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh para pemilik travel yang mulai menyusun strategi untuk new normal di Indonesia. Perbanyak penawaran liburan dalam negeri dan cari tahu lebih banyak tentang tempat yang belum banyak diketahui orang. Dan yang terakhir, masker dan pelindung wajah. Masker sudah bukan hal yang baru lagi untuk dipakai bahkan sebelum COVID-19. Tapi sejak wabah coronavirus ini berkembang, pemakaian masker menjadi sesuatu yang wajib. Dan sekarang pun ada denda kalau tidak memakai masker. Dan dengan adanya protokol untuk tetap memakai masker di tempat umum, maka permintaan akan masker ini diprediksi tidak akan turun. Selain masker, topi bertirai plastik atau face shield yang bisa melindungi wajah dari terkena atau menularkan virus melalui air liur pun mulai dilirik pasar. Bisa jadi kedua barang ini menjadi bagian fashion di masa new normal di Indonesia. Tinggal kamu sebagai pebisnis melihat ini sebagai peluang usaha dan memasukkan ide-ide kreatifmu. Dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian pelajari. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih guys.